maka laporlah ke Laporinang gitu. Sementara mereka adalah keluarga yang hidupnya itu pas-pasan. Orang-orang jujur yang miskin yang sampai sekarang masih dianiaya dan dikeroyok. You know, as a mother, can you feel? Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, Sobat RH sekalian. Ada berita menarik ya, tulisan menarik tepatnya dari pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat yang menggarisbawahi soal liputan khusus Tempo tentang KM50. Dia mengatakan Tempo membuat liputan khusus KM50, terlihat peran Fadil Imran dominan ya. That's the statement. Oke. Coba kita bacakan ya dan kita ulas, karena bagaimanapun menarik tetap untuk membicarakan soal KM50, karena KM50 ini sama sekali belum mendapatkan keadilan. 6 tewas, tapi 1 pun belum ada yang dihukum. Jadi belum ada yang dihukum, even hanya 1 hari sekalipun. Karena dalam proses persidangan atas jaminan dari Kapolri, baik Yusmin Ohorela maupun Bribtu Fikri Ramadan itu tidak ditahan ya. Sementara pelaku hoax, katakanlah hanya terkait dengan asumsi penyebaran kebencian dan lain sebagainya, itu ditahan, yang akhirnya tidak terbukti juga, tapi hukuman biasa menyesuaikan dengan penahanan. Nah, itu yang kita harus garis bawahi, soal bagaimana keadilan hukum di Indonesia itu sering masih bermasalah ya, Sobat RH sekalian. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan ini sebagaimana dilansir oleh Rakyat Merdeka Online, bukan ya, Republik Merdeka. Ya. Oke, kantor berita politik. Tempo membuat liputan khusus KM50, terlihat peran Fadil Imran dominan oleh Ahmad Nur Hidayat. Media Tempo membuat liputan khusus peristiwa KM50 yang diunggah di kanal YouTube channel tempo.co berdurasi 51 menit. Liputan tersebut merekam dan menginvestigasi peristiwa KM50. Coba kita lihat ya, sejauh mana orang tertarik untuk menonton KM50 ini. Kalau kita lihat misalnya tempo.co ya, karena ini adalah betul-betul hal-hal yang luar biasa, ngeri-ngeri sedap, ditunggu orang, yang bikin orang panas dingin, dan masih banyak sikap lainnya. Jadi Sobat RH sekalian, yang nonton itu paling tidak sudah 500 juta orang ya, 587 views ya, baru 2 hari yang lalu. Nah sayangnya RH Channel tidak bisa memutarnya karena pasti kena copyright ya, kita hargai copyright orang, hak copy orang ya. Oke. Coba kita bacakan. Peristiwa KM50 sendiri terjadi pada 7 Desember 2020 ya, hari ulang tahun pernikahan saya, di mana saat itu 6 orang Laskar FPI terbunuh. Versi keterangan kepolisian saat itu 6 orang Laskar FPI tersebut menyerang petugas keamanan. Sedangkan versi keterangan dari FPI, perjalanan mereka diserang orang tak dikenal dan sampai akhirnya 6 orang Laskar FPI tersebut tewas. Saat itu Polda Metro Jaya Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman, Propampori Hendra Kurniawan yang saat ini tersangka obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Joshua, dan Humas Polda Yusri Yunus melakukan press con di mana diletakkan senjata api dan senjata tajam yang menurut mereka adalah senjata yang dipakai Laskar untuk menyerang aparat keamanan. Fadil Imran terlihat menjelaskan kronologi bahwa 6 Laskar tersebut adalah Laskar khusus bersenjata tajam dan amat berbahaya
Nyatanya menurut kesaksian driver derek di KM50, Pak Dedi Mardedi, mereka berenam masih hidup meski ada 2 yang terluka tembak namun semua masih hidup. Pertanyaan publiknya adalah kenapa hasil akhirnya semula 6 pemuda tersebut terbunuh, di mana mereka terbunuh, kenapa lokasi KM50 dihancurkan, kenapa CCTV di sana hilang, siapa komandan pemilik mobil Land Cruiser yang memerintah di sana. Komnas HAM mengatakan ini unlawful killing, padahal sebenarnya tragedi ini adalah pelanggaran HAM berat. Alasan pelanggaran HAM berat adalah diduga beberapa aparat hukum membunuh 6 orang sipil tak bersalah tanpa ada kemauan membawanya ke proses justisia. Tapi kalaupun ke proses justisia apa? Karena mereka kan tidak bersalah. Mereka kan di surveillance, mereka dikuntit tanpa mereka melakukan tindak pidana apapun. Jadi kalau seandainya mau dibawa ke ranah hukum, ya harusnya yang menguntit. Karena kalau kita bicara sebab musabab, ya, asbabun nuzul atau causa prima, maka causa primanya adalah proses penguntitan itu. Nah, seorang teman mengatakan menguntit itu bukan berarti mepet-mepet mobil yang dikuntit. Apalagi buka kaca sambil menunjukkan jari tengah sebagaimana ditunjukkan atau diceritakan oleh Habib Hanif misalnya. Tapi menguntit itu mengawasi secara tersembunyi pergerakan orang yang diawasi. Tapi soalnya adalah apa alasan untuk menguntit Habib Rizik sementara dia bukan pelaku tindak kriminal dan masih berstatus sebagai saksi. Kalaupun kemudian dijadikan tersangka, itu hanya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang ancaman hukumannya cuma 1 tahun, sobat daerah sekalian. Walaupun kemudian dikenakan pasal 160, Rocky Gerung mengatakan ini logikanya di mana, ya, logikanya sakit. Masa Habib Rizik itu menghasut Habib untuk menghadiri Maulid Nabi dan dikatakan itu adalah menghasut untuk melakukan tindak pidana. Padahal tindak pidana yang dia katakan penghasutan itu sendiri ancaman hukumannya cuma 1 tahun. Lalu penghasutnya diancam dengan hukuman 6 tahun sehingga harus ditahan. How come? Come on, ya. Tegakkanlah hukum secara adil dan benar secara sesuai dengan nalar dan logika. Jangan ya karena berkuasa kita main kuasa saja. Kira-kira begitu ya. Oke. Fadil Imran Kapolda Metro Jaya terlihat memiliki peranan dominan. Fadil juga yang sengaja mengundang Jenderal Dudung Panglima Kodam Jaya ikut konferensi pers pembunuhan KM50 tersebut. Dan ini sekali lagi, kenapa seorang panglima kok kemudian ikut press conference yang gak ada kaitannya dengan tupoksi dia? Lalu yang ditembak ini bukan teroris dan juga kematiannya sampai sekarang masih menjadi misteri. Apalagi tadi dikatakan Fadil Imran katanya 6 mati dalam menembak, bahwa petugas melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Ternyata enggak kan? Ternyata faktualnya menurut kesaksian dari film dokumenter Tempo, 6-6-nya masih hidup walaupun dua di antara mereka itu sudah sekarat karena sokol tembak-menembak tadi. Tapi 4 itu masih hidup dan dilucuti. Jadi ketika mereka dilucuti sama sekali tidak terlihat kalau ada senjata. Karena kalau ada senjata mereka nggak bisa dilucuti begitu saja. Mereka akan balas menembak, kan begitu teorinya. Karena mereka segar bugar sehat walafiat. Tapi begitu mereka dilucuti begitu saja, ya kan? Maka kan aneh bin ajaib kalau kemudian tidak ada ledakan yang keluar dari dalam mobil ketika mereka dilucuti. Atau karena jumlah yang melucuti lebih banyak, wallahu alam. Karena kita tidak tahu persis sebenarnya berapa petugas yang dikerahkan pada saat itu dan berapa orang yang kemudian harus mereka kawal, harus mereka awasi, harus mereka kuntit. Apakah sebenarnya mereka cuma ingin menguntit Habib Rizik saja tapi dihalang-halangi? Nah, itu soal lain ya. Oke. Untuk apa Jenderal Dudung diundang kecuali agar Fadil Imran mendapatkan dukungan TNI, keluarga besar TNI dan publik kebanyakan. Sayangnya Jenderal Dudung hadir tanpa mengerti apa persoalannya dan mau dibawa ikut skenario Fadil Imran. Sosok Fadil Imran memang saat ini kontroversial.
Selain dinilai ingin melawan Mabes Polri karena mau memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry Siagian, publik pun masih ingat bagaimana Fadil Imran memiliki hubungan khusus dengan Kasatgasus Ferdi Sambo, sampai-sampai Fadil Imran rela datang berpelukan memberi simpati kepada Ferdi Sambo, ya. Kebenaran versi FPI. Sedangkan dari pihak FPI mengatakan bahwa 6 laskar tersebut tidak diperbolehkan membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan pengawalan. Informasi Fadil Imran dianggap fitnah bahwa mereka membawa senjata tajam. 6 anggota FPI tewas usai ditembak oleh polisi. Ke-6 korban ini adalah Andi Oktiawan, 33, Ahmad Sofian, 26, Lutfi Hakim, 25, Faiz Ahmad Syukur, 22, Muhammad Suci Kadafi, 21, dan Muhammad Reza, 20. Bahkan Reza ini sepertinya belum sampai usianya 20 tahun. Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat 2 anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela, ya. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri. Jaksa Penuntut Umum Z. Tadung Alo mengaku menghormati vonis bebas tersebut. Ia melihat putusan MA merupakan ujung atau final penyelesaian perkara KM50, ya. If you don't have a spirit to fight, and then it will be very difficult, ya, to uphold the just, ya, or the just, or the justice. Namun Tadung menyebut bahwa kasus KM50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. JPU berupaya mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang kami yakini, tetapi Hakim PN dan MA berpendapat lain, itu sudah kewenangannya, kata dia, ya. Kelihatan tidak fight. Belakangan peristiwa kilometer 50 atau KM50 menjadi perbincangan publik kembali setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, ex Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Ferdi Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turut menangani kasus KM50. Keterlibatan Ferdi Sambo dalam 2 kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Dalam RDP antara Polri dan Komisi 3 DPR, anggota DPR Romo Syafi'i juga menyatakan lagi kepada Kapolri tentang kasus KM50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibandingkan kasus Brigadir J. Kapolri pun mempersilahkan jika ada bukti baru terkait KM50 maka kasus ini dapat dibuka kembali. Liputan investigasi yang dibuat Tempo ini adalah hal yang sangat penting untuk menginvestigasi kembali kasus KM50, di mana keluarga dari 6 laskar FPI ini merasa tidak mendapatkan keadilan dari negara atas terbunuhnya anak-anak mereka. Semoga peristiwa KM50 ini akan terbuka seterang-terangnya dan keadilan dapat ditegakkan, ya. Mudah-mudahan dan insya Allah, ya. Sahabat era sekalian, lagi-lagi sebenarnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang bisa kita kemukakan dalam kasus KM50. Bahkan saya mengatakan dibebaskannya Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan, ya barangkali memang mereka tidak terlibat secara langsung. Mereka juga mungkin bukan pula yang membunuh, we don't know exactly, karena proses peradilan rely on semata-mata kesaksian dari pihak penyidik sendiri, pihak kepolisian. Kita tidak tahu versi tandingannya. Tapi jangan lupa ada hal-hal yang sebenarnya bisa dengan mudah, dengan telanjang kita persoalkan. Ya, satu, surveillance misalnya. Penguntitan buat apa? Kedua, press conference Fadil Imran yang mengatakan 6 mati, ternyata 6 sehat walafiat. Dan memang akhirnya kan Bareskrim Polri, Mabes Polri mengatakan bahwa 2 mati, ya, dan 4 sehat walafiat. Ketika dibawa mobil Xenia mau ke Polda Metro Jaya, barulah mereka menyerang petugas dan kemudian mereka ditembak mati, kira-kira begitu. Dan versi inilah yang kemudian saat ini sedang diyakini. Nah, sekali lagi, ya, kita tidak boleh punya pengadilan sesat. Jadi kalau memang ada keraguan-raguan apakah dia pelakunya atau tidak, ya membebaskan itu adalah hal yang
masuk akal, tapi kasusnya sendiri harus tetap dicari. Who is the main actor ya of this case? Siapa aktor utama dari kasus ini ya, yang dengan tega-teganya mengorbankan 6 nyawa anak manusia? Lalu apakah memang itu kehendak atau keinginan masyarakat? Mungkin semua tidak, tapi sebagian besar masyarakat dan terutama pihak keluarga menganggap tidak ada atau belum ada keadilan terhadap kasus KM50 ini. Sehingga membuka kasus ini adalah sebuah keniscayaan, is a must harusnya. Sobat sekalian, kita doakan ya, akan ada matahari terang dalam kasus ini sehingga tidak menjadi beban atau katakanlah tragedi sejarah yang akhirnya dilupakan orang, sementara keadilan itu akan ditagih terus ya sampai akhirat kelak seandainya tidak mendapatkan keadilan di dunia ini. Dan kita tidak ingin pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang justru bukan mendapatkan rahmat dan ridho ya sesuai dengan lagu Pemimpin Adil, tapi justru mendapatkan petaka. Sahabat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia, berita bohong. Dengarkan. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan, bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan.